Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Najwa Maulida Zahra, nomor urut 21. Perkenalkan nama saya Nafira Mahardanti Putri dari kelas 11 IP3, nomor absen 22. Saya Noval Ali Malva Utama dari 11 IPS 3, nomor absen 23. Nama saya Novita Triwulandari, saya dari kelas 11 IPS 3. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi integrasi dan reintegrasi sosial. Dengan poin penting yang pertama yaitu integrasi sosial, kemudian reintegrasi sosial, dan juga penelitian sosial tentang pemecahan konflik dan kekerasan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu integrasi sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa integrasi adalah pembauran sesuatu yang berbeda hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, kita dapat menyimpulkan bersama bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Menurut William F. dan Mayer Nimkov, syarat terwujudnya integrasi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan di antara mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai sosial. Dan yang ketiga, norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama dan tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Kemudian, suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu homogenitas kelompok. Yang kedua yaitu mobilitas geografis. Yang ketiga yaitu besar kecilnya kelompok. Dan yang keempat yaitu efektivitas komunikasi. D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Terbentuk karena ada fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, integrasi koersif. Terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Selanjutnya, proses integrasi sosial. Yang pertama, akulturasi. Akulturasi merupakan proses perubahan yang ditandai dengan terjadinya penyatuan buat kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, asimilasi. Merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, akomodasi, yaitu suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. F. Faktor-faktor pendorong integritas sosial. Yang pertama, toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, perkawinan campuran atau amalgamation. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Selanjutnya, reintegrasi sosial. A. Pengertian. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan modal sosial dan kohesi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah. Proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama. B. Faktor penyebab reintegrasi sosial. Yang pertama, perubahan sosial. Perubahan sosial cepat di masyarakat dan tidak menentu menjadi sumber dari berbagai masalah. Yang kedua, melemahnya norma-norma dan nilai-nilai. Peran nilai dan norma dalam proses sosialisasi atau masyarakat sangat penting.
Ketika masyarakat telah kehilangan atau mengalami penurunan akan norma dan nilai tersebut, perilaku yang terjadi cenderung tidak beraturan. Yang terakhir, iklim globalisasi. Globalisasi di satu sisi memberikan keuntungan bagi masyarakat, namun di sisi yang lain justru menimbulkan berbagai permasalahan. C. Reintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Reintegrasi antara angkutan online dan angkutan konvensional. Salah satu contoh reintegrasi sosial yang sering terjadi di kota-kota besar adalah kehadiran angkutan umum berbasis internet atau online. 2. Melakukan musyawarah. Contoh reintegrasi sosial lainnya adalah dengan melakukan musyawarah. Musyawarah adalah salah satu cara ampuh dalam menyelesaikan berbagai macam konflik yang memiliki ciri-ciri masalah sosial pada umumnya. 3. Lembaga masyarakat merupakan cara yang ampuh. Cara yang dilakukan dalam reintegrasi selanjutnya adalah dengan kembali memfungsikan lembaga negara. 4. Tidak main hakim sendiri. B. Tujuan pemetaan sosial. Tujuan utama pembuat pemetaan sosial adalah diperolehnya program prioritas dan alokasi sumber dalam penguatan kelompok sosial masyarakat dari pengaruh budaya-budaya luar secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Kelebihan pemetaan sosial mengidentifikasi menghibur kondisi media sosial di daerah yang diteliti, menganalisis keterkaitan antara modal sosial dan penanggulangan kemiskinan di suatu daerah yang diteliti, dan yang terakhir merumuskan desain pemanfaatan modal sosial untuk menanggulangan kemiskinan di suatu daerah yang diteliti. Kekurangan pemetaan sosial. 1. Lembaga harus mempunyai aturan jika kita melakukan kajian di desa. Biasanya mereka tidak mempunyai aturan yang jelas, tidak bisa mengubah lembaga. Dan yang terakhir, modal sosial lemah. Pendekatan pemetaan sosial ada dua, yaitu survei formal dan pemantauan cepat. Survei formal yaitu metode untuk mengumpulkan informasi standar dari sampel. Metode ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi yang dapat dibandingkan dari kelompok sasaran. Dan yang kedua yaitu pemantauan cepat. Pemantauan cepat yaitu metode ini meliputi sebagai berikut: 1. Wawancara informasi kunci. 2. Diikuti kelompok fokus. 3. Wawancara kelompok masyarakat. 4. Pengamatan langsung. Dan yang terakhir survei kecil. Berikut beberapa teknik pengumpulan data secara partisipatoris, yaitu 1. Penelitian dan aksi partisipatoris, research and extension. 2. Stakeholder analysis. 3. Beneficiary assessment. 4. Monitoring and evaluasi. 5. Teknik pengumpulan data. 6. Langkah-langkah pemetaan sosial dan output pemetaan sosial. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan tayangan materi dari kelompok 6 kelas 11 IPS 3 pada mata pelajaran sosiologi, materi integrasi dan reintegrasi sosial. Banyak kekurangan dan juga kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.